Oke, hello guys and welcome back to my channel Gironime dan selamat datang kembali. Nah, di sini kita bakal ngelanjutin untuk light novel volume 12 yang sebelumnya dimana kita udah ngebahas latar belakang dan tujuan dan awal mula Yuki berada di dunia Tensura. Nah, mungkin buat kalian yang belum ngeliat videonya, linknya gue taruh di deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut ke volume 12 dan di sini kita bakal bahas mengenai pelarian Yuki yang dimana nanti dia bakal berhadapan dengan Gigi Crimson ya. Nah, tonton videonya sampai habis seperti apa keseruan ceritanya. Oke, nah tapi sebelum itu seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, kalau sudah langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini diawali dari Yuki memimpin Laplace, Footman, dan dia kabur dari kekacauan di Aula Agung. Segera setelah sekelompok orang berusaha kabur dari negara suci Ruberios, terdapat banyak godaan untuk tetap tinggal di sini dan mengobservasi situasi yang ada. Mereka merasa terlalu berbahaya untuk tetap di tempat kejadian. Kronoa, sang Gastiwan yang sedang dalam keadaan tak terkontrol, akan sulit untuk dihadapi dan bukan sesuatu yang Yuki perlu periksa. Lawan saat ini tidak bisa membedakan musuhnya dan mengancam siapapun yang di tempat kejadian karena mereka dianggap sebagai musuh olehnya. Benar-benar lawan yang hebat. Karena itulah Grand Bell ingin bergabung dengan pasukan Yuki, bukan? Meski Yuki merasa buruk tentang hal ini, lawannya sedikit lebih baik dari dia saat ini. Tapi kali ini benar-benar menimbulkan banyak masalah. Jalan masih panjang sebelum sosok Demon Lord Ruminas terungkap dan Teden memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Dan dia barusan memberanikan dirinya tadi. Hehe, kekuatan segila itu pasti dari dimensi lain. Aku malu jadinya kita nggak ambil tuh barang. Tapi jika kita mengikuti tuh orang, semua yang ada di sini bisa modar. Mendengar keluhan Laplace, Footman segera menjawab. Faktanya perkataan dari Footman itu benar, tapi Yuki ragu tentang hal ini, berpikir bahwa pahlawan tak bisa membunuh semua orang dengan mudah. Kau nggak tahu itu kan, dalam segala hal si Demon Lord Rimuru itu juga kuat banget. Plus ada Ruminas sama Leon di situ. Kalau ada 3 Demon Lord sekaligus yang kuat kayak monster gitu, kedua pihak pasti punya kesempatan menang. Itu benar. Si Grand Bell itu kan mantan pahlawan dan dia juga bagus dalam hal itu. Sebab bisa terserah siapa yang menang, Laplace, dan dia tidak kelihatan optimis seperti Footman. Yuki pun demikian. Mereka pikir kerumunan si Rimuru yang sepertinya akan menang. Untuk Yuki, kemenangan dari Kronoa ialah hasil terbaik. Semua benteng dan posisi yang sebelumnya telah didirikan di dunia barat akan kalah sebagai akibat dari kesalahan ini. Jika itu sebuah kesalahan, itu adalah kesalahan karena dengan bodohnya telah mengambil jalan yang Grand Bell ambil, pikir Yuki. Itu mengapa adalah kebodohannya karena ini sekarang dia telah memilih untuk melarikan diri. Yuki tidak lagi bingung, mampu melakukan hal sesederhana ini merupakan keuntungan bagi Yuki. Dan dia sudah biasa melewati banyak kesulitan dengan penilaian semacam itu. Jadi kali ini juga Yuki berpikir begitu, namun dia segera mengetahui ide semacam itu sangatlah naif. Tapi segalanya datang begitu tiba-tiba sehingga Yuki dan yang lainnya akan lari ketika seorang pria berdiri di depan mereka. Di sebelahnya adalah seorang wanita cantik berambut biru yang membuat mata orang berkaca-kaca. Namun wanita cantik ini mengenakan pakaian pelayan merah gelap yang agak tak disangka. Siapa kau? Merasakan bahaya, Yuki berhenti dari pelariannya. Bahkan ketika Laplace bertanya kepada pihak yang berseberangan dari pihak Yuki berada, pria itu tidak menjawab. Dia terus menatap Yuki, tidak melihat yang lain sama sekali. Ya, karena kau mencoba menghalangi kita. Footman yang berdiri di depan berusaha menyingkirkan pria dan wanita cantik itu, tetapi seseorang tiba-tiba muncul dan menjepit Footman ke tanah. Yang melakukan itu adalah seorang wanita mengenakan pakaian pelayan merah gelap dengan gaya yang sama dengan wanita berambut biru. Rambutnya berwarna hijau. Identitas sebenarnya tentu saja tak perlu dikatakan lagi adalah Misari.
yang diam-diam mengacau di kerajaan Ingrasia belum lama ini. Rencana pertempuran dihentikan karena kehadiran Testarossa dan kemudian api menyala ke tempat ini. Karena Misari telah datang jauh-jauh, jelaslah dari sini bahwa identitas sebenarnya dari gadis cantik berambut biru itu adalah Rain. Maka wajar bahwa siapa yang mereka ikuti bukan lain ialah dia adalah Demon Lord Guy Crimson. Dia dikenal sebagai Lord of Darkness, penguasa yang paling kuat dari semuanya. Nah, jadi di sini timnya Yuki itu berpapasan dengan Guy Crimson, kemudian Rain sama Misari ya. Rambut merah lebih tebal dan lebih dalam dari darah mengalir, dan mata merah cerah berkilauan berwarna emas dan perak bak cahaya bintang menatap Yuki dari atas. Yo, ini pertemuan kita pertama kalinya. Harusnya kau berbahagia karena aku tertarik padamu. Mata Guy terpaku erat pada Yuki. Yang lain tidak ditatapnya sama sekali. Jadi Guy ini cuma natap si Yuki, guys. Melihat ini, Yuki tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Ketika Footman diayunkan 3 atau 2 kali oleh Misari, dia bisa melihat seberapa besar kekuatan yang lawan punya. Nah, pelayannya aja udah overpower ya. Harus dikatakan bahwa ketiga orang di depan mereka memiliki warna rambut yang berbeda, dan 2 dari mereka mengenakan pakaian pelayan yang sangat istimewa. Kegali tidak Kasserem dan Clement yang telah menyebutkan beberapa ciri, dan ketiganya sesuai dengan karakteristik orang-orang itu. Dengan kata lain, pria yang berdiri di puncak dunia ini mengejar Yuki. Selama ambisinya adalah untuk menaklukkan dunia, suatu hari ia harus berhadapan dengan musuh ini. Jadi Anda adalah Demon Lord yang paling kuat, Guy Crimson. Satu kehormatan bertemu dengan Anda. Namaku Yuki Kagurasaka, yang tidak berpikir Anda akan datang kepada saya atas inisiatif Anda. Apakah Anda berencana untuk bergabung dengan saya? Tidak kewalahan oleh aura Guy, Yuki tersenyum menanggapi hal lain. Tentu saja tidak ada hal-hal baik di sini. Hanya dengan melihat bagaimana mereka mengurus Footman, jelas bahwa Guy dan yang lainnya tidak mungkin datang untuk membangun hubungan persahabatan dengan Yuki. Mustahil untuk menghindari pertarungan dengan Guy dengan cara ini. Mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam hal ini percuma saja melakukan hal kecil. Alih-alih melakukan itu, si Guy ini menantang ya. Yuki menilai begitu. Oh, sudahlah, tidak apa-apa karena kita adalah musuh. Itu sebenarnya tepat untukku. Sebelum memindahkan benteng ke timur, aku bisa mencoba seberapa kuat sih sang raja iblis terkuat ini. Itulah jawaban Yuki, dan Yuki juga nantang, guys. Seolah memprovokasi Guy pada saat yang sama. Dia tidak melihat dirinya akan kalah telak dan berhadapan dengan Guy atas hal itu. Oh, kau pikir bisa mengalahkanku? Guy tertawa terbahak-bahak. Nah, jadi ini si Yuki percaya diri banget, guys, bisa ngalahin Guy Crimson ya. Sepertinya aku akan mengalahkanmu suatu saat nanti. Sekarang aku hanya membawa rencana itu untuk kedepannya. Lihat Yuki bertingkah demikian, Rain dan Misari memancarkan aura pembunuh. Sebanyak aura itu menggoda untuk membunuh satu sama lain, bahkan tidak mungkin untuk berbicara tanpa izin tuan mereka, Guy. Jangan khawatir, jika kau bisa mengalahkanku, akan kubiarkan kau pergi dan tidak akan melukaimu sedikit pun. Pernyataan dari Guy terdengar berlawanan. Kalau bisa mengalahkannya, ngapain butuh izin dia buat pergi? Iya, betul juga ya. Kalau bisa ngalahin, ngapain harus butuh izin pergi ya? Orang yang pertama bereaksi ialah Yuki. Nah, ini udah mulai ke battle-nya, guys. Mengetahui bahwa sihir maupun skill tidak akan bekerja pada Guy, dengan demikian Yuki mengembangkan rasa percaya dirinya yang mutlak dan tanpa takut menerjang Guy dengan tendangannya. Tendangan Yuki tajam, berat, dan berubah-ubah. Nah, kayak pas Ken lawan Rimuru juga tendangannya itu keren parah sih. Sebuah tendangan yang aslinya mengincar musuh dan mempelajarinya. Tapi di tengah jalan tendangan itu berubah arah dan sebuah tendangan bagus yang memotong menerjang kepala Guy. Tapi malah Yuki yang wajahnya tampak aneh. Sangat keras. Saat ia menggigit bibirnya, Yuki mengeluhkan sesuatu di mulutnya. Kemampuan blocking itu tak terkalahkan dan dapat menembus semua pertahanan musuh. Guy yang barusan kepalanya terhantam berdiri dengan tak terkesan.
Padahal dia udah pakai kemampuan blocking yang katanya itu dapat menembus semua pertahanan musuh. Tapi Shigi ini ditendang kepalanya nggak berkutik guys, masih tegar berdiri ya. Kelihatan tak merasa sakit sama sekali. Tidak ada pergerakan di belakang kejadian tadi. Daging tubuhnya yang kemasan saja yang lebih keras dari berlian. Dagingnya begitu keras dan fleksibel yang menjadi ancaman. G itu hanya terlalu kuat. Rasa gatal tadi itu sama sekali bukan pertarungan. Buat aku senang jika tidak kubunuh semua orang, kata G sambil tersenyum ya. Tangan kanan G menggelembung menjadi nyala api. Ini adalah sihir elemen Hot Dragon Flame Fighter. Nyala api yang menghanguskan yang bertransformasi menjadi bentuk naga. Wow, jadi skill sihir api yang dimana ini bisa nge-transfer ke bentuk dragon guys. Kayaknya keren. Membungkukkan tubuh panjangnya untuk menyerang dan sihir itu akan membakar habis target menjadi debu. Temperatur sihirnya yang dapat mencapai ribuan derajat Celcius dan ras manusia akan langsung musnah dalam sekejap. Oh, tingkat kepanasnya itu sangat tinggi ya guys. Jadi kalau kena manusia jelas langsung jadi debu. Naga api itu membungkus dirinya mengelilingi tubuh Yuki. Buang-buang waktu saja, sihir tidak akan bekerja padaku. Setelah berteriak, Yuki akan menyerang Gi yang jadi sangat bersikap lunak. Kemudian rasa dingin yang membuatnya menggigil menyebabkan Yuki melompat menjauh darinya. Oh, instingmu tajam juga. Pada saat ini Gi tersenyum dan berkata seperti barusan. Yuki bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menjawab Gi. Ia mati-matian berguling di tanah, mencoba membuat api padam. Ini efek dari kemampuan blocking yang memang berhasil, dan Yuki dengan demikian tidak terluka oleh sihir Gi. Nah, jadi efek apinya ketahan ya sama skill blocking. Namun sementara itu api yang terbuat dari sihir yang seharusnya menghilang segera mungkin masih berlanjut membakar. Nah, jadi apinya masih terus membakar guys. Jadi mirip Amaterasu ya. Dan itu bukan hanya api dari sihirnya, api itu juga akan membakar oksigen seperti api normal. Oh, jadi ada kemiripannya dengan api biasa. Karena biasanya kalau api sihir sama api biasa itu beda ya. Pada tingkat ini Yuki akan mengalami kesulitan bernafas dan akan dipaksa menghadapi situasi yang fatal. Secara otomatis rasanya sudah lama berlalu, tetapi kenyataannya itu hanya terjadi selama beberapa detik. Meskipun Yuki tidak terluka, dia pasti akan kalah jika dia terus menyerang Gi tanpa menyadarinya. Dia tahu akan cukup baik untuk memadamkan api dulu, bahkan jika dia dalam keadaan tidak nyaman. Dengan reaksi Gi, sepertinya Yuki telah memikirkan kemungkinan yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi itu perlu untuk memastikan. Dia tidak mengharapkan jawaban dari Gi, tapi tetap ia bangun sambil menanyakan keraguan di benaknya. Mengapa kau tidak langsung melawanku? Kau tidak mau bertarung denganku, ha? Yuki memiliki fitur pembunuh lainnya, itu kekuatan super bawaan dan Greedy One yang direbut dari Marion Bell. Ditambah dengan Creator, itu dapat menciptakan kapasitas yang diperlukan untuk menanggapi situasi. Dengan Creator, itu akan mampu melewati krisis ini. Nah, sambil menyiapkan trik-trik kecil ini, Yuki membiarkan kekuatannya mengalir deras di sekujur tubuhnya. Biasanya dia menekan kekuatan ini, tetapi pada saat ini ia berkonsentrasi untuk membangun kekuatannya dan mengubah dagingnya dengan kekuatan dari kemauannya sendiri, dari manusia ke immortal, kemudian menjadi Saint. Biarkan dagingmu berevolusi ke ranah yang lebih tinggi dari Hinata, dan Yuki tidak akan harus bernafas lagi. Para ras Saint yang sempurna dan lengkap sama dengan makhluk spiritual. Hinata masih dipenjara dalam daging dalam tubuhnya, tetapi Yuki telah datang ke ranah yang lebih tinggi, jadi tidak perlu bernafas sama sekali. Yuki lebih kuat dari yang pernah dibayangkan Laples. Dia menggunakan kekuatan aneh atau kekuatan super untuk mencoba segala macam taktik melawan Gi, seperti menambahkan batu, menyemburkan api, menggunakan tekanan tinggi, dan melepaskan gelombang gangguan psikis. Tapi itu dijinakan dengan mudah untuk Gi menggunakan kemampuan fisiknya yang lebih dari 30 kali lebih tinggi dari biasanya untuk melancarkan serangan dengan kecepatan lebih dari 100 meter per detik, setara dengan permainan anak-anak. Selain itu, pertahanan utama Yuki, ability blocking tidak terkecuali dan tidak bisa lagi melumpuhkan
sihir Gi. Nah, jadi masih kewalahan ya si Yuki. Nah, oke, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk part satunya, untuk battlenya. Nanti kita lanjut di video yang lain. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.